Welcome to our PIC session on the sufferings of Christ. Selamat datang di dalam sesi PIC kita tentang penderitaan Yesus. Today we'll try to answer 5 questions. Hari ini kita akan mencoba menjawab 5 pertanyaan. Of course, the first question is, Tentu pertanyaan yang pertama adalah, why do we even want to learn about the sufferings of kenapa Christ? kita harus belajar tentang penderitaan Yesus? You know, most of us already know the sufferings of Christ. Karena semua kita sudah tahu penderitaan Yesus. But we know it's so shallow. Tetapi kita taunya hanya tipis saja. So we want to know more about the Jadi sufferings. kita ingin tahu lebih banyak tentang penderitaan Yesus. Purpose, Tujuannya, number 1, yang pertama, that we may know God's love for us. supaya kita tahu kasih Allah kepada kita. Number 2, Yang kedua, Christ's sacrifice for us. Kristus menderita untuk kita. Number 3, when we realize how much was paid for our salvation, Yang ketiga, kalau kita tahu seberapa banyak penderitaan daripada Yesus ini, nobody would say, oh, salvation, you mean just receive Jesus? So easy. tidak ada lagi orang yang berkata, oh keselamatan, terima Yesus saja. Oh gampang sekali. It's easy for us, not easy for Ya Jesus. gampang untuk kita, tapi tidak gampang untuk Yesus. And number 4, Dan yang keempat, when we serve God, kalau kita melayani Tuhan, we won't complain anymore. kita tidak akan komplain Because lagi. we know how much God did for us. Karena kita tahu berapa besar yang dilakukan Yesus untuk kita. Alright, so the first thing we want to know is about the great love of God. Jadi yang pertama kita ingin tahu adalah tentang besarnya kasih Allah. You know, when God gave His Son to us, Waktu Allah memberikan anaknya kepada kita, He knew what His Son would suffer. Dia tahu apa yang akan diderita oleh anaknya. He knew His Son would suffer so horribly on the cross. Dia tahu anaknya akan menderita dengan sangat parah sekali di kayu salib itu. His precious Son, Anak yang begitu His berharga, only Son, anak tunggalnya would suffer. akan menderita. Let me ask you a question. Nah, saya akan bertanya satu pertanyaan. If you have one son, Kalau saudara punya satu orang putra, a wonderful son, the best son, anak yang paling luar biasa dan yang terbaik, will you give your son? apakah akan bapak atau ibu serahkan anak bapak itu? Give your son to go and suffer for people? Memberikan anak bapak untuk menderita bagi orang lain? To die for people? Untuk mati bagi orang lain? None of us would do it. Tidak akan ada dari kita yang mau melakukan You know, we itu. always think of the sufferings of Jesus. Kita selalu berpikir tentang penderitaan Yesus. You forget the heart of God when He saw His Son suffer. Kita lupa hatinya Allah ketika Dia melihat anaknya sungguh menderita. I think the suffering of God in His heart was as much as the suffering of Christ on the Saya cross. yakin penderitaan Allah di dalam hatinya sama beratnya dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Why did God do that? Kenapa Allah harus melakukan Why ini? give your son? Kenapa memberikan anaknya? Because God loves Karena us. Allah mencintai kita. We cannot imagine God's love is so big. Kita tidak bisa membayangkan kasih Allah yang begitu besar It's itu. not just big enough for His Son, but for all of us. Bukan besar, cukup besar kasihnya kepada anaknya, tapi kepada semua kita. All of us, we can love our son. Semua kita hanya mampu bisa mengasihi anak kita sendiri. Our heart is big enough for our son. Hati kita ini besar untuk mencintai hanya anak kita saja. But the Bible says God is love. Tetapi Alkitab berkata, Allah itu kasih adanya. That love is so big. Kasihnya It's itu for all, including His besar son. sekali untuk semua termasuk anaknya. Secondly, we need Yang to know kedua, about the love of Christ. kita perlu tahu kasihnya Kristus. You know, so many times we love Christ so little. Sering sekali kita mengasihi Kristus, tapi sedikit sekali. Because we don't know how much He loved us. Karena kita tidak tahu seberapa besar kasih Yesus When itu. you know the love of Christ because of how much He suffered for us, you will love Him more. Ketika kita tahu betapa besarnya penderitaan Kristus untuk kita, maka kita akan lebih tahu lagi kasih Yesus kepada kita. You know, many of us, our mothers have loved us so much. Nah, ibu kita, untuk kebanyakan kita, mama kita itu sangat mencintai kita. But we never know how
much they love us until we ourselves become parents. Tapi kita tidak tahu seberapa besar kasih orang tua kita itu kepada kita sampai kita menjadi orang tua. When we become parents and we have to suffer for our kids, Ketika kita menjadi orang tua dan kita harus menderita untuk anak we kita, lose sleep, kita kehilangan we tidur, make sacrifices for kita our harus children. berkorban untuk anak-anak kita. Only then you appreciate your mother. Setelah kita lalui itu, barulah kita bisa menghargai mama kita. Same, we don't really love Sama Christ halnya, kita tidak begitu tahu tentang kasih until Kristus. we really know Sampai kita sendiri betul-betul how tahu much He seberapa suffered for us. banyak dia menderita untuk kita. Number 3, we need to learn from these sufferings. Nah, ketiga, kita perlu belajar dari penderitaannya. You know, so many times when we tell people, Nah, sering sekali kalau kita katakan kepada orang lain, just believe in Jesus oh, and you will have percaya everlasting saja kepada life. Yesus, kau akan beroleh hidup yang kekal. You know what they will say? Nah, kemudian apa kata mereka? Cannot be. Oh, nggak mungkin lah itu. You mean salvation is so easy? Keselamatan masa gampang begitu? You know, these people don't understand. Nah, orang-orang ini tidak mengerti. It's easy for us. Gampang, mudah bagi kita, Wasn't easy for tapi Christ. tidak mudah bagi Kristus. You know, it's like a little child will say, Sama seperti seorang anak kecil yang berkata, hey, you know how I was born? I just came out. oh, waktu aku lahir ya aku keluar saja begitu. No problem. Nggak being ada born. masalah waktu aku lahir. Very easy. Gampang sekali waktu aku lahir. Then some adult will have to teach this silly Kemudian boy. ada seorang yang sudah dewasa harus mengajar anak kecil yang bodoh ini. Hey, you bodoh, because for you easy, for your mother easy or not? Oh, bodoh kali kau. Sama kau ya gampang, tapi untuk mamamu tidak gampang. Your mother vomit for how many months? Oh, berapa bulan mamanya muntah-muntah. Stomach so big and heavy. Perutnya besar Cannot dan tidur berat. properly. Gak bisa tidur dengan nyaman. And then the pain of you coming out. Kemudian waktu kau mau lahir, sakit yang luar You biasa. dare say that being born is easy? Berani kau bilang lahirmu itu gampang? Easy for you. Gampang bagimu. Not easy for your mother. Tapi tidak gampang bagi ibumu. When people say, oh, salvation is just believe. Ketika orang berkata, oh keselamatan itu hanya percaya saja ya. Easy for you. Ya, gampang bagimu. Do you know what Jesus had to go through for our salvation? Tetapi apakah kita tahu apa yang harus dilalui Yesus untuk keselamatan kita? Never use the word easy for salvation. Jangan sekali-sekali gunakan gampang atau mudah untuk It keselamatan. was very expensive, Mahal sekali keselamatan very itu. difficult. Sulit sekali. But it was not for me, it Tetapi was for Christ. bukan untuk kita kesulitan itu, tapi bagi Kristus. The fourth point we need to know, Dan poin yang keempat kita perlu tahu, unless we know what Christ suffered for us, kecuali kita tahu penderitaan Kristus untuk kita, we cannot really serve Him. maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan sesungguhnya. You know, sometimes as pastors, we have to walk very far to go to the church or ride Kadangkala motorbike very kita far. pendeta, kita harus jalan jauh untuk ke gereja atau harus naik motor ke gereja. And we say, wow, the church is so far. Kemudian kita bilang, wah jauh kali lah gereja ini. If you know what Christ suffered for you, Kalau kita tahu seberapa besar penderitaan Kristus, you will never complain again. maka kita tidak akan Alright, so I komplain. hope we answered the first question. Jadi saya berharap kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Why do we want to know about the sufferings of Kenapa Christ? kita harus tahu penderitaan Yesus? Alright, we'll go to the next question. Nah, kita akan masuk kepada pertanyaan berikutnya.